Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini sebelumnya kita ingin sedikit berbagi eh, presentasi kami tentang konsep mekanisme pasar adil pemikiran Ibnu Taimiyah yang di diampuh oleh Profesor Dr. Eus Amalia MAG. Kelompok kami di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada Abdul Haidir, yang kedua itu ada Shelah Spira Komalesari, dan yang ketiga itu ada Rahmawati. Nah, materi pertama kita akan membahas tentang biografi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, nama lengkap beliau adalah Taqi Aldin Ahmad bin Abdullah bin Abdul Salam bin Abdillah bin Muhammad bin Al-Qadir bin Muhammad bin Al-Qadir bin Ali bin Abdillah bin Taimiyah Al-Harani Al-Damasyiyah. Beliau biasa dikenal dengan kunyahnya Abu Al-Abbas. Sementara itu, beliau dijuluki Syekhul Islam. Beliau dilahirkan di Kota Haram pada hari Senin, tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan wafat pada tahun 728 Hijriah. Ibnu Taimiyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang jurisprudensi atau fiqh, terus hadis, nabi, tafsir Al-Quran, matematika, dan filsafat pada usia yang sangat muda. Di antara gurunya adalah Syamsuddin Al-Maqdisi, Ibnu Al-Yurs, Al-Qamal bin Abdul Majid, Yahya bin Al-Syairafi, Ahmad bin Abu Al-Khair, dan lainnya. Karena pemikirannya revolusioner, yakni gerakan tajdid atau pembaruan dan ijtihadnya dalam bidang muamalah, membuat namanya terkenal di seluruh dunia. Dalam karir ilmiah, beliau telah berhasil mengeluarkan karya-karya besar dan mengagumkan, membumbung khazanah keislaman. Tidak ada satupun bidang keislaman yang terlewat oleh beliau. Lanjut. Beliau juga dikenal sebagai pembaharu, dengan pengertian memurnikan ajaran Islam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau bid'ah. Di antara elemen gerakan reformasinya adalah yang pertama itu melakukan reformasi melawan praktek-praktek yang tidak Islami. Yang kedua, kembali ke arah prioritas fundamental ajaran Islam dan semangat keagamaan yang murni. Sebaliknya, memperdebatkan ajaran yang tidak fundamental dan sekunder. Yang ketiga, berbuat untuk kebaikan publik melalui intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, mendorong keadilan dan keamanan publik, serta menjaga mereka dari sikap eksploitatif dan mementingkan diri sendiri. Akan tetapi, penghormatan yang begitu besar yang diberikan masyarakat terhadap Ibnu Taimiyah membuat sebagian orang iri dan berusaha untuk menjatuhkan Ibnu Taimiyah. Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya Ibnu Taimiyah telah menjalani masa tahanan sebanyak 4 kali karena fitnah yang dilontarkan pada penentangnya. Lanjut. Lalu materi kedua itu adalah ada konsep pasar. Mekanisme pasar adalah proses penentu tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran, pertemuan antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply, dinamakan equilibrium price atau harga keseimbangan. Menurut Ibnu Taimiyah,
Naik turunnya harga tak selalu berkait dengan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang. Jadi membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuan yang menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan yang menurun, maka harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh keributan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan keadilan. Atau sesekali bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan. Maha besar Allah yang menciptakan kemauan pada hati manusia. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Sela Komarasari. Sela Komarasari, dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pasar bebas. Menurut Ibnu Taimiyah, memiliki pandangan tentang pasar bebas, di mana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan kezoliman atau zulum yang dilakukan oleh seseorang. Pernyataan tersebut mengidentifikasikan bahwa kenaikan harga yang terjadi disebabkan oleh perbuatan ketidakadilan atau zulm pada penjual. Perbuatan ini disebut manipulasi yang mendorong terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Tetapi pernyataan ini tidak bisa disampaikan dalam segala kondisi, karena bisa saja alasan naik dan turunnya harga disebabkan oleh kekuatan pasar. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul Majmu' Fatawa mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga. Yang pertama, jenis kebutuhan manusia sangat bervariasi satu sama lain. Karena tingkat kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau kelangkaan barang yang dibutuhkan. Sebab barang akan lebih dibutuhkan pada saat terjadinya kelangkaan daripada saat melimpahnya persediaan. Yang kedua, harga sebuah barang beragam tergantung pada tingginya jumlah permintaan. Jika jumlah permintaan semakin tinggi karena jumlah manusia yang membutuhkan sebuah barang semakin banyak, maka harga pun akan bergerak naik, terutama jika barang hanya sedikit atau tidak mencukupi. Yang ketiga, harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukuran. Jika kebutuhan sangat besar dan kuat, maka harga pun akan melambung tinggi hingga tingkat yang paling maksimal daripada jika kebutuhan itu kecil dan lemah. Yang keempat, harga barang fluktuasi juga tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu. Jika ia adalah seorang yang kaya dan terpercaya dalam hal pembayaran utang, harga yang murah maka akan dapat dengan mudah diterimanya. Yang kelima, harga jual dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam bentuk jual beli. Jika yang digunakan umumnya dipakai, harga akan lebih rendah daripada jika membayar dengan uang yang jarang diperedarkan. Yang keenam, disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya timbal balik kepemilikan oleh kedua pihak yang melaksanakan transaksi. Jika si pembayar mampu melakukan pembayaran dan mampu memenuhi janjinya, tujuan dari transaksi itu mampu diwujudkan dengannya. Dan yang terakhir, aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa. Keterangan ini menunjukkan betapa Ibnu Taimiyah menghargai mekanisme harga. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah sangat setuju apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar itu terjadi, di mana kurva supply dan demand bertemu tanpa ada campur tangan, atau dengan kata lain terjadi perubahan harga karena perubahan
Junine supply dan Junine demand. Selanjutnya, mekanisme harga adil. Harga yang adil merupakan harga atau nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu yang tertentu. Ada dua hal yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara atau adil atau yang biasa disebut iwat almis, harga yang setara adil yang biasa disebut saman almis. Iwat almis adalah penggantian yang sepadan yang merupakan nilai harga yang sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditakar setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Nilai inilah yang harga dan orang sebagai hal yang sepadan ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu yang tertentu. Konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah ini hanya terjadi pada pasar pada pasar kompetitif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haidir. Baik teman-teman, selanjutnya itu pembahasan kita adalah penyebab terjadinya distorsi pasar. Nah, kalau kita lihat penyebab dari distorsi pasar itu sangat bergantung ya. Akan tetapi dalam pembahasan Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan beberapa tindakan yang bersifat kezaliman yang terjadi di pasar itu dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan. Nah, kondisi ini dapat mengakibatkan harga berada pada kondisi ketidakseimbangan. Nah, di mana pertemuan supply dan demand terjadi karena adanya faktor-faktor kejahatan, bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti cuaca, bencana alam, dan lain sebagainya. Maka beberapa tindakan bukan alamiah, tetapi karena tindakan kejahatan seorang atau sekelompok orang di pasar yang menjadi terjadinya distorsi pasar. Selanjutnya ada yang namanya bai' najasi ataupun rekayasa permintaan. Bagaimana bai' najasi ini? Kita contohkan seorang itu orang memberitahukan kepada temannya untuk memuji barangnya tersebut. Nah, atau menawar harganya dengan harga tertinggi. Apa terjadi? Akibatnya apa? Sehingga orang lain tertarik untuk membeli barang tersebut. Temannya yang disuruhnya tadi itu dia menawar hanya untuk membuat seolah-olah barang itu adalah barang yang mahal. Artinya dia membuat false demand di situ. Dia membuat permintaan palsu terhadap barang tersebut. Maka yang terjadi adalah seperti kita lihat di grafik, di mana pada awalnya permintaan yang normal itu pada saat Q itu sebesar Q0 dan P itu sebesar P0. Kemudian pelaku bai' najasi sengaja menciptakan isu yang tidak jelas ataupun apalah segala macam sehingga harga sehingga P ini menjadi naik kepada P1 dan Q ini menjadi Q2. Nah, disinilah akibatnya permintaan terhadap barang meningkat secara tidak alamiah. Maka kurva permintaan
itu tadi bergeser ke arah ke kanan atas dari D0 menjadi D1, peningkatan menjadi P0 menjadi P1, akibatnya pelaku baik najasi ini dapat menikmati tambahan keuntungan yang juga tidak alamiah. Revenue ataupun penerimaan sebelum najasi dilakukan adalah sebesar P0 dan Q0. Setelah najasi yang dilakukan tadi, penipuan tadi, penerimaannya bertambah menjadi P1 dan Q1. Maka hal inilah yang diharamkan di dalam Islam. Selanjutnya ada rekayasa penawaran ataupun ikhtikar. Nabi pernah bersabda bersumber dari Sa'id bin Musayyab, dari Ma'mar bin Abdullah Adawi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah orang yang melakukan ikhtikar itu kecuali ia berdosa. Nah, teman-teman, ketika seorang produsen menimbun barang bukan untuk persediaan, melainkan hanya untuk permainan agar harga semakin meningkat, kemudian produsen itu akan menjual setelah harga tinggi untuk memperoleh keuntungan yang berlipat. Maka hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Mengapa? Karena akan menimbulkan kesengsaraan bagi konsumen. Namun, apabila produsen menimbun barang untuk persediaan, misalkan dikarenakan cuaca yang tidak menentu ataupun ada terjadi bencana alam yang tidak bisa kita hindari, maka distribusi barang itu bisa kita timbun dulu dengan tujuan untuk jaga ke depannya. Seperti contoh kisah nabi-nabi sebelumnya. Nah, tapi yang perlu kita titik beratkan apa di slide selanjutnya ini, suatu kegiatan masuk ke dalam kategori ikhtikar itu apabila memenuhi salah satu dari 3 hal berikut ini. Yang pertama, yaitu mengupayakan adanya kelangkaan barang, baik dengan cara menimbun barang ataupun dengan mengenakan hambatan masuknya, ataupun istilahnya entry barriers ya. Agar apa? Agar barang tersebut menjadi langka di pasaran. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua, bagaimana kegiatan itu termasuk dalam ikhtikar adalah yaitu ketika menjual dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelumnya, sebelum muncul kelangkaan tersebut. Yang ketiga adalah mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum tindakan pertama dan kedua dilakukan. Nah, kalau kita lihat pada grafik di bawah, pada grafik ini, bila produsen berperilaku sebagai monopolis ataupun melakukan ikhtikar, maka ia akan memilih tingkat produksinya ketika MR sama dengan MC, dengan jumlah Q sebesar QM dan P sebesar PM. Dengan demikian, dia memproduksi barang lebih sedikit dan menjual pada harga yang lebih tinggi. Keuntungan yang dinikmati adalah sebesar di PM X YZ. Maka hal inilah yang dilarang, sebab produsen tersebut sebenarnya dapat memproduksi pada tingkat di mana permintaan sama dengan penawaran, atau ketika MC sama dengan AR. Pada tingkat ini, jumlah barang yang diproduksi lebih banyak, yakni sebesar QI, dan harganya pun lebih murah, yakni sebesar PI. Tentu saja keuntungan yang dihasilkan lebih sedikit, yakni sebesar kotak A, B, C, D. Selisih keuntungan antara kotak PM X, Y, Z dengan kotak A, B, C, D inilah yang merupakan monopolis rent yang diharamkan dalam Islam. Sekian teman-teman. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga dengan menonton video ini, teman-teman dapat sedikit menambah ilmu. Dan jika ada pertanyaan, langsung saja chat di kolom komentar. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.